Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Tertius Indratno, penyuluh non PNS dari wilayah Kota Pangkal Pinang. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Sate Penyu yang merupakan program dari Bimas Kristen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul Hidup di dalam Tuntunan Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-34 sampai dengan 38. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman postmodern ini, ketika kita pergi ke satu tempat yang belum pernah kita kunjungi, atau kita sedang pergi ke luar kota, mencari alamat yang belum pernah kita ketahui, maka kita dapat menggunakan aplikasi Google Map di handphone kita atau gadget kita. Kita tinggal menentukan titik yang akan kita tuju, maka Google Map akan menuntun kita, mengarahkan kita sampai kepada tujuan tersebut. Bahkan kita akan memperoleh informasi jarak yang akan kita tempuh dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai kepada tujuan tersebut. Kita hanya mentaati, kita hanya mengikuti arahan daripada Google Map tersebut. Dan kita akan sampai kepada tujuan yang kita tuju. Walaupun saudara-saudari terkadang Google Map juga tidak tepat mengarahkan kita kepada tujuan yang akan kita tuju tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kehidupan kita di dunia ini merupakan sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut seringkali kita melewati wilayah-wilayah kehidupan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Selain itu acap kali tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan tersebut melampaui kesanggupan kita untuk dapat mengatasinya. Dan langkah yang terbaik yang dapat kita ambil adalah melangkah mengikuti tuntunan Tuhan. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang tak terbatas. Dia pribadi yang maha tahu, maha kuasa. Itu sebabnya tuntunannya tidak akan pernah salah. Tuhan tidak pernah tersesat dan Dia tidak akan pernah menyesatkan. Bukan itu saja saudara, bila kita menempuh perjalanan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, maka Ia akan menyertai kita. Sehingga dengan demikian kita dapat mengharapkan pertolongannya yang memungkinkan kita untuk hidup mengatasi semua rintangan. Tuntunan Tuhan inilah yang diikuti oleh umat Tuhan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-40. Melalui tiang awan dan tiang api, Tuhan menuntun mereka. Tiang awan yang menaungi umatnya dari teriknya matahari di siang hari, ini berubah menjadi tiang api yang menghangatkan mereka di tengah dinginnya padang gurun di waktu malam. Di tempat tiang awan dan tiang api itu berada, di sanalah mereka akan memperoleh mana, yaitu roti yang setiap hari Tuhan sediakan untuk memelihara umat Israel tersebut.
Singkat kata, untuk melewati perjalanan hidup di dunia yang bagaikan padang gurun ini, yang penuh dengan tantangan dan rintangan, banyak sekali hambatan yang kita alami, langkah yang terbaik yang dapat kita ambil adalah melangkah mengikuti tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sikap hati yang harus kita miliki supaya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan? Sikap hati yang perlu kita miliki yang pertama, saudara, kita harus memfokuskan diri kita kepada tuntunan Tuhan. Sebagaimana umat Israel yang senantiasa memandang dan fokus kepada tiang awan atau tiang api yang menuntun dan menyertai mereka. Ketika tiang awan itu berhenti, maka mereka akan berhenti dan berkemah di situ. Ketika tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka mereka akan fokus mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api tersebut. Itulah sikap hati yang pertama yang perlu kita miliki untuk kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, yaitu memfokuskan diri kita kepada tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun saudara dan saya melalui firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan juga Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam setiap kita yang percaya kepada Dia, yang menuntun kita kepada segala kebenarannya. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk memfokuskan diri kita kepada tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam hati kita. Sikap hati yang kedua yang perlu kita miliki adalah kita harus mentaati apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tuntunan Tuhan itu seringkali tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ketika kita mentaati tuntunan Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan dan rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, sebagaimana bangsa Israel tadi, ketika tiang awan itu tidak bergerak, tidak naik, mereka akan tetap tinggal di situ. Tetapi ketika tiang awan itu bergerak, saudara, berjalan, maka umat Israel akan mengikutinya, mentaatinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Dengan memiliki sikap hati yang fokus kepada tuntunan Tuhan dan juga ketaatan kita kepada tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha tahu. Engkau bersedia dan mau untuk menuntun kehidupan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Biarlah kami memiliki sikap hati yang fokus kepada tuntunan-Mu dan kami memiliki sikap hati yang taat kepada tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.